Nah, ketika masuk waktu asar kembali baca 3 kali, maka kita akan didoakan 70.000 malaikat, juga dijaga 70.000 malaikat sampai subuh. Yang kedua khasiatnya, kalau kita meninggal di hari atau meninggal di malam hari, itu sama dengan mati syahid. Yang ketiga, maka orang itu akan wajib mendapatkan tempat di surga. Sebelum lanjut, jangan lupa bergabung di channel ini, like, komen, dan subscribe. Pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang keutamaan, kemuliaan atau keistimewaan akhir surah Al-Hasyr. Jadi keutamaan, kemuliaan, keistimewaan, fadilah, keagungan atau rahasia-rahasia akhir surah Al-Hasyr. Jadi surah Al-Hasyr surah yang ke-59 terdapat di juz 28. Yang pertama, wa akhraja al-Imamul Bagawi an Mu'kalin ibnu Yasar radhiyallahu taala anhu ar-Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala man qala hina yusbiha salasa marratin a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim wa qara'a salasa ayatin min akhir surati Al-Hasyr wallahu allazi la ilaha illahu alimul ghaibi ila akhir as-surati wakkalallahu bihi sab'ina alfi malakin yusalluna alaihi wa fi riwayatin ukhra yahrisunahu hatta yamsi fa im mata fi salikal yaum mata syahidan wa man qalaha hina yamsi kana bitilkal mansilah. Ini yang pertama, hadis tentang ayat itu. Kita dengarkan baik-baik ya. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bagawi dari Mu'kal ibn Yasar radhiyallahu taala anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membaca di pagi hari 3 ayat diawali dengan a'udzubillahi samiil alimi minasyaitonir rajim. Jadi bukan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi dia awali dengan isti'azah dengan seperti ini, a'udzubillahi as-samiil alimi minasyaitonir rajim. Kemudian membaca setelahnya 3 ayat terakhir dari surah Al-Hasyr, yaitu ayat 22, 23, 24, atau bunyinya seperti ini, a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim huwallahu allazi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim huwallahu allazi la ilaha illa hu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Nah, wakkalallahu bihi sab'ina alf, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mewakilkan atau memerintahkan 70.000 malaikat
untuk bersalawat atau mendoakan orang itu. Dan di riwayat yang lain dikatakan 70.000 malaikat akan menjaga orang itu sampai sore hari. Dan apabila orang itu meninggal pada hari itu, maka dia mati syahid. Dan barang siapa yang membaca a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim, kemudian dia baca 3 ayat terakhir dari surah Al-Hasyr di sore hari, maka juga dia akan mendapatkan keutamaan seperti itu. Ini yang pertama, rahasia yang tersirat di 3 ayat terakhir surah Al-Hasyr. Ya, saya ulangnya supaya lebih jelas. Barang siapa yang membaca di pagi hari a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim, wallahul ladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadati huwar rahmanur rahim, wallahul ladzi la ilaha illahu al malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun, huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memerintahkan 70.000 malaikat untuk bersalawat kepada orang itu atau untuk mendoakan orang itu. Dan di riwayat yang lain dikatakan Allah Subhanahu wa taala akan menyuruh atau memerintahkan 70.000 malaikat untuk menjaga orang itu. Kemudian jika orang itu meninggal pada hari itu, maka orang itu meninggal dalam keadaan syahid. Kemudian barang siapa yang membaca 3 kali di sore hari, maka dia juga akan mendapatkan derajat atau keutamaan seperti ketika dia membaca di pagi hari. Masya Allah ya, itu yang pertama. Yang kedua, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa akhraja sa'alabi an Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qara'a akhir suratil hasyr ila akhiriha law anzalna hadzal qur'an ala jabalin fa immata fi lailatihi mata syahidan. Nah ini dari hadis As-Sa'alibi dari Anas radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membaca akhir surah Al-Hasyr. Jadi agak beda tadi. Barang siapa yang membaca akhir surah Al-Hasyr sampai selesai, mulai dari lau anzalna ayat sebelumnya, ayat 21. Ya 21, 22, 23, 24. Lau anzalna hadzal Qur'an, maka apabila dia meninggal pada malam itu atau hari itu, maka dia mati syahid. Hampir sama derajatnya yang pertama. Kemudian yang ketiga, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa akhraja Tirmizi min hadis Muqallin Ibn Yasar radhiyallahu taala anhu ar-Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala man qara'a akhira surati al-hasyr waqalallahu ta'ala bihi sab'ina alfi malak yusalluna alaihi hatta yumsi wa imma tasalikal yaum mata syahidan wa man qalaha hina yumsi kana bitilkal laila. Ini sama, hampir sama hadis pertama ya. Sama hadis pertama, jadi tidak usah saya terjemahkan karena di sini bunyinya juga, cuma tidak ada janunya di sini auzu. Kalau pertama itu auz dulu, tapi auzunya auzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Di hadis ketiga, hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dari Muqal Ibnu Yasar
radhiyallahu taala berkata dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa membaca akhir surah Al-Hasyr, berarti 3 ayat maksudnya tadi, maka Allah Subhanahu wa taala akan mewakilkan 70.000 malaikat untuk bersalawat kepadanya sampai sore hari. Dan apabila dia meninggal pada hari itu, meninggal dalam keadaan syahid, dan barang siapa membaca ketiga ayat itu di sore hari, kemudian dia meninggal pada malam hari, maka dia juga akan meninggal dalam keadaan syahid. Kemudian yang keempat, wa akhraja al-Baihaqi min hadis Abi Umamah radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man qara'a khawatima al-hasyr fi lailin aw naharin famata min yaumihi wa lailatihi faqad aujaballahu lahul al-jannah. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dari Abi Umamah radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membaca penutup surah Al-Hasyr, yaitu 3 ayat tadi, pada malam hari atau siang hari, kemudian dia meninggal pada hari itu atau meninggal pada malam itu, maka wajib baginya masuk surga. Tapi jangan kita amalkan ini tidak sembahyang lagi. Kenapa tidak salat? Gua punya amalan yang dijamin masuk surga. Artinya ini menambah, ya, menambah kita punya ibadah selama ini, ya, kita menambah. Wa fi riwayatin an Nabi Umamah radhiyallahu taala anhu yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a khawatimal hasyr min lailin aw naharin faqabada min zalikal yaum aw al-lail faqad ustaujiba al-jannah. Ada hadis mirip tadi. Di riwayat yang lain dikatakan dari Abi Umamah radhiyallahu taala anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca penutup surah Al-Hasyr pada malam hari atau siang hari, kemudian dicabut rohnya pada hari itu atau pada malam itu, maka wajib baginya masuk surga. Waruwiya an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu maqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a surat al-hasyr lam yabqa jannatun wala nar wala arsh wala kursiun wala hijabun wala as-samawatu sab'u wala wal hawam wat tuyur warrih wasyajar wad dawab wal jibal wasyams wal kamar wal malaika illa sallu alaihi fa immata mi yaumihi aw lailatihi mata syahidan kasafi kashfil asrar. Ini justru sangat dahsyat, ini yang terakhir. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membaca surah Al-Hasyr. Jadi surah Al-Hasyr secara umum dari ayat pertama sampai ayat terakhir, ya. Yang terakhir ini. Barang siapa yang membaca surah Al-Hasyr, maka surga, neraka, arasnya Allah, kursinya Allah, semua hijab-hijab 70.000 hijab untuk menghalangi doa atau amal kita sampai kepada Allah, juga 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, semua hawa dan burung-burung, angin, pohon-pohonan, binatang melata, gunung, matahari, bulan dan seluruh malaikat, kecuali semuanya akan bersalawat kepada orang itu. Dan apabila orang itu meninggal pada hari itu atau malam itu, maka dia mati syahid. Jadi Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari 7 hadis ini yang terdapat dalam kitab Hazinatul Asrar, Jalilatul Askar, sekaligus disebutkan sumbernya dan juga kitab-kitabnya, seperti antara dalam kitab Kashfil Asrar yang menyingkap rahasia-rahasia
Jadi kitab ini berbicara tentang rahasia-rahasia. Nah, yang terakhir ini yang paling dahsyat ya. Kalau kita bisa baca setiap hari satu surah ini, ya 24 ayat di siang hari atau di malam hari, maka semua yang disebutkan tadi semuanya akan mendoakan orang itu. Jadi bukan hanya malaikat, tapi surga pun akan merindukan orang itu dan mendoakan orang itu. Bahkan neraka pun mendoakan supaya jangan masuk di dalamnya. Ya. Jadi intinya Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama tadi, jadi kalau saya biasa amalkan gini, alhamdulillah tidak pernah lupa juga. Saya menggunakan a'udzubillahi samiil alimi minasyaitonir rajim. Baru saya baca wallahul ladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadati huwar rahmanur rahim. Wallahul ladzi la ilaha illahu al malikul quddus assalamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Wallahul khaliqul bariul musawwiru lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Itu waktunya sejak salat subuh sampai masuk tergelincir matahari. Maka siapa yang bisa mendawamkan setiap hari 3 ayat ini dengan cara itu tadi, diawali dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, maka coba perhatikan, coba bayangkan, Allah akan mewakilkan 70.000 malaikat mendoakan orang itu, bersalawat kepada orang itu. Jadi kita insya Allah selalu kebaikan-kebaikan yang akan menyertai kita. Yang kedua, 70.000 malaikat akan menjaga orang itu kapan dan di mana saja. Itu sampai masuk waktu asar. Nah, ketika masuk waktu asar, kembali baca 3 kali, maka kita akan didoakan 70.000 malaikat, juga dijaga 70.000 malaikat sampai subuh. Yang kedua khasiatnya, kalau kita meninggal di hari atau meninggal di malam hari, itu sama dengan mati syahid. Yang ketiga, maka orang itu akan wajib mendapatkan tempat di surga. Jadi 3 intinya. Pertama, kita akan dijaga dan didoakan 70.000 malaikat. Yang kedua, mati syahid husnul khatimah. Yang ketiga, wajib baginya masuk surga. Jadi Bapak Ibu, jadikan ini amalan ya. Pagi 3 kali, sore setelah salat asar 3 kali. Kalau bisa lagi ada waktu tak, baca surah ini setiap selesai salat subuh atau sebelum masuk duhur. Itu yang terakhir tadi keistimewaannya. Surga, neraka, aras di langit, kursi di langit, semua hijab-hijab, 7 lapis bumi, 7 lapis langit, burung-burung, angin-angin, pepohonan, binatang, gunung-gunung, matahari, bulan, dan malaikat-malaikatnya akan mendoakan orang itu. Dan orang itu ketika meninggalnya dalam keadaan syahid. Demikian dijelaskan dalam kitab Kasyful Asrar.